Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Ya, perkenalkan saya Andre Alamsyah. Saya akan membawakan materi yang berkenaan dengan kuliah Introduction to Big Data Analytics untuk program studi Magister Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Saya akan share dulu screen-nya. Oke, ini adalah materi pertama dari mata kuliah Big Data and Data Analytics, yaitu mengenai Introduction to Big Data Area. Saya perkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya adalah Andri Ramsyah, saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Ya. Sejak awal saya melakukan penelitian fokus di area Big Data, atau di data dan terutama di Big Data, sejak 2012. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya juga mempunyai ada lab yang namanya Social Computing in Big Data, yang tugasnya adalah melakukan kuantifikasi perilaku manusia berdasarkan Big Data. Ya, jadi ini yang riset yang kami lakukan sehari-hari dan sudah berlangsung sekitar 8 tahun ya sampai sekarang. Saya juga aktif di Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia. Kemudian ini adalah riset field saya, area-area penelitian saya. Mostly ada mengenai data dan social network. Dan setahun terakhir saya juga aktif di blockchain teknologi, cuman di sini belum tertulis dengan baik ya, belum tertulis ya di sini ya. Kemudian saya juga bisa dihubungi di link di bawah ini ya, email. Kemudian ini juga ada repositori untuk kumpulan riset-riset yang saya dan rekan-rekan lab lakukan. Ya. Kemudian juga saya suka sharing konten hal-hal yang menarik di LinkedIn maupun di Twitter. Baik, kita masuk ke materi kita. Ya, jadi agenda kita hari ini adalah background and motivasi dari Big Data ini sendiri, kemudian definisi Big Data itu apa, kemudian konsep computation complexity, karena kita berhubungan dengan Big Data, semakin banyak data, maka tingkat kompleksitas dari data itu juga semakin besar. Ya. Kemudian pembagian area mengenai apa itu Big Data, kemudian data science dan data analitik yang masing-masing pemahamannya, dan ini adalah istilah-istilah yang related dengan keilmuan Big Data itu sendiri. Kemudian taksonomi Big Data, ya, kemudian Big Data related teknologi dan metodologi, karena sekarang kita mempunyai kondisi kemajuan teknologi yang cukup pesat, sehingga Big Data itu bukan menjadi problem, malah kita mempunyai banyak opportunity ya berdasarkan teknologi yang ada sekarang dan metodologi yang sudah berkembang saat ini. Kemudian opportunity, peluang-peluang yang ada bisa kita dapatkan dari Big Data, kemudian tantangannya seperti apa, kemudian kita bahas juga mengenai structure and unstructured data, karena ini dua jenis data yang banyak kita temui sehari-hari ya, dan apa peluang dari masing-masing jenis data itu tersebut. Dan terakhir adalah AI dan machine learning sebagai core dari data analitik, menggunakan opportunity yang dipunyai oleh yang didapat dari big data tersebut ya. Oke, saya masuk ke bagian pertama dulu. Apa background-nya ya? Banyak sekali. Yang pertama adalah kemajuan teknologi ya, yang termasuk di dalamnya itu sosial media dan teknologi internet itu sendiri yang membuat kita sebagai manusia banyak sekali meninggalkan jejak digital. Kita menulis di sosial media, menulis di Twitter, di Facebook, di Instagram, itu semua merupakan peluang bagi kita ya, seorang peneliti untuk bisa memahami perilaku human or social yang ditinggalkan dari jejak-jejak digital yang mereka punya. Ya. Kita juga sering melihat bagaimana rekomendasi advertising, rekomendasi barang, ya, musik, lagu, buku itu berasal dari data-data yang ditinggalkan oleh manusia atau secara sosial di media sosial ya. Kemudian human data production, ya ini sama seperti tadi, human data production kita sebut specifically mengenai user generated content, konten-konten yang dibuat oleh user yang memberikan kita insight lebih daripada
kondisi yang sebelumnya, yang dimana konten banyak dibuat oleh produsen. Misalkan mungkin Anda beli mobil, mungkin mereview mobil yang Anda punyai, maka hasil review itu akan dibaca orang-orang lain. Nah, kemudian ini menjadi voice tersendiri untuk produsen, ya, bukan voice yang di-create oleh produsen, tapi voice yang di-create oleh konsumen yang mempunyai kesan terhadap produk yang dia gunakan, pelayanan yang dia gunakan. Namun begitu juga sebaliknya, jika punya pengalaman yang tidak bagus, maka akan membawa efek multiply, efek network yang sangat luar biasa, sehingga bisa merugikan brand atau produk kita sendiri, ya. Kemudian juga selain produksi data manusia, juga kita lihat sekarang adalah produksi data oleh mesin, ya, Internet of Things, sensor dan lain sebagainya yang perannya cukup besar di sekitar kita, ya. Sensor kecepatan kendaraan, sensor cuaca, sensor mungkin kalau Anda suka olahraga, sensor yang dipasang di smartwatch mengetahui segimana Anda jauh berlari, bersepeda, berenang, sehingga membuat suatu gambaran kesehatan Anda seperti apa, dan mungkin bisa memprofil diri Anda sendiri sebagai seseorang yang sehat, ya, tanpa perlu melakukan approach seperti zaman dulu, yaitu menggunakan kuesioner, mengisi kuesioner contohnya sebelum kita mendaftar ke suatu insurance, kita ditanyain bagaimana kondisi Anda dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin data-data itu sudah kita dapat peroleh dari kebiasaan kita sehari-hari, dan itu juga nanti leading ke arah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bisa membuat kita menjadi lebih efisien, ya, lebih efektif dalam melakukan atau membuat keputusan. Ya, istilahnya data driven decision making, yaitu it's true, ya, karena data-datanya sekarang semakin banyak sehingga keputusan akan jauh lebih akurat dan lebih cepat, ya. Dan yang terakhir adalah komputer sendiri sudah semakin murah, ya, dan metodologinya juga semakin canggih. Mungkin salah satu contohnya ya kecerdasan buatan itu, ya, sekarang metodologi yang muncul belakangan bisa mendeteksi gambar, ya. Zaman dulu komputer belum bisa mendeteksi ini anjing atau ini kucing, ya. Nah, kalau sekarang dengan menggunakan neural network atau deep learning, ya, maka sudah mampu melakukan hal tersebut, ya. Nah, ini kita gambarkan secara besar, ya, supply chain dari data itu sendiri, ya. Kita punya input berbagai macam jenis data yang di sebelah kiri, ya. Kemudian mulai dari ERP, supply chain management, customer relationship management, ya, images, audio, machine log, ya, log yang di aktivitas kita, ya. Kemudian teks, ya, berita, kemudian web, media sosial, ya, semuanya dimasukin ke dalam suatu platform untuk menormalisasikan semua data, ya, memilah-milah, melakukan preprocessing, ya. Kemudian kita bisa melakukan processing secara real time, ya, teknologinya sudah ada, ya. Contohnya mungkin di Twitter kita juga ingin bisa melihat perkembangan suatu trending topic atau keyword yang lagi dominan, yang lagi ngehits, ya, secara real time datanya akan bisa datang ke kita dengan cepat, kemudian kita bisa lakukan proses di sana, dan kita bisa mengambil membuat suatu gambaran secara real time juga, ya. Kemudian ada platform untuk melakukan discovery atau penemuan pengetahuan atau insight, ya. Dan kemudian tentunya ada data warehouse untuk menyimpan data-data tersebut. Nah, bagian output-nya ya macam-macam untuk marketing analitik, business intelligence, ya. Kemudian ini tools-nya, ya, tools-nya yang sebelah sini, ya. Tools-nya marketing analitik, application, business intelligence, data mining, MedStat, ya, analytic tool, ya. Dan output-nya bisa untuk marketing eksekutif, ya, business analysis, ya, business analyst, ya, data scientist, engineers, user, dan any kind of domain, ya. Sebenarnya tidak terbatas di bisnis, ya, di government, di healthcare, di di communication, di politik, itu semua kita sekarang data driven, based on data, ya. Saya rasa mungkin rekan-rekan semua udah paham tentang hal ini, ya.
Dan di big data sendiri itu kita punya istilah yang umum, yaitu apa itu big data? Itu big data yang tidak bisa diproses dengan software yang tradisional atau yang lampau. Ya. Di sini tentunya yang disebut tidak bisa itu karena volumenya sangat besar, yang paling utama ya. Volumenya sangat besar. Bisa juga kecepatan datangnya data itu lebih cepat dari kemampuan sistem memproses data itu. Itu disebut velocity. Ya. Dan bisa juga karena datanya bermacam-macam. Ya. Data baik data terstruktur ya, data demografi ya, data diri, identitas diri itu namanya terstruktur ya. Apa namanya, saya punya data nama, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Mungkin orang lain juga punya ya, jadi itu data terstruktur karena bentuknya baris dan kolom. Tapi juga data unstructured dalam bentuk postingan, video, kemudian lagu, podcast. Ya. Nah, bersama-sama di proses itu belum kebayang zaman dulu. Nah, sekarang dengan variety data yang banyak ini membuat kita bisa mempunyai gambaran yang lebih lengkap mengenai objek yang kita teliti. Ya. Kemudian veracity, bagaimana data itu apakah benar-benar kontekstual dengan kita, apakah benar-benar memberikan value ke kita, apa benar-benar apa namanya kalau ada yang menyebutkan ya big data itu seperti berbeda-beda konteksnya terhadap setiap individu. Ya. Contohnya si A suka sepak bola, si B suka basket, maka menurut A data tentang sepak bola itu adalah treasure, harta. Ya, menurut B data tentang sepak bola itulah garbage atau sampah. Ya, demikian juga untuk B data mengenai basket itu yang dia sebut treasure, menurut data mengenai sepak bola menurut dia adalah garbage. Jadi ini kontekstual ke kita. Jadi mungkin datanya satu, tapi konteksnya berbeda-beda atau manfaatnya berbeda-beda untuk setiap domain yang membutuhkan. Ya. Next, jadi sebelumnya ada beberapa banyak, terutama di bidang sosial atau bisnis, banyak yang sulit memahami big data ya karena istilahnya itu bisa kemana-mana ya, ambigu ya. Ada yang menyebut data itu big data itu adalah term ya, istilah ya, data yang sangat besar ya, structure unstructured data. Ada yang disebut juga activity ya, activity-nya itu disebut big data ya. Misalkan coba tolong Pak Andri tolong ambilkan data dari Instagram menggunakan big data gitu. Kiranya proses mengambil Instagram itu adalah menggunakan big data ya. Padahal sebenarnya itu adalah belum tentu benar, tapi banyak digunakan istilah umum itu adalah proses, itu juga big data ya. Ada juga yang hubungannya dengan hal-hal yang lebih luas lagi, yang lebih spesifik, misalkan data analitik, ya nanti saya jelaskan juga. Data science, machine learning, kecerdasan buatan itu disebut juga big data ya. Ada juga any kind of application asal dia efektif, efisien menggunakan data yang banyak disebut big data. Jadi apa namanya di publik banyak yang apa namanya rancu atau ambigu mengenai big data, tapi di kuliah ini akan kita pisahkan masing-masing istilah sesuai dengan penempatannya. Ya, oke. Nah ini yang saya gambaran yang menurut saya sangat sangat sesuai ya untuk big data itu adalah karakteristik big data itu adalah volume, variety, dan velocity yang berkaitan dengan volume ya jumlah data, variety jenis-jenis data, velocity kecepatan data. Itu adalah karakteristik seperti manusia punya karakteristik ya. Sedangkan dua hal lagi yang disebut veracity, kontekstual, dan value itu adalah quality dari big data ya. Veracity apakah dia kontekstual dengan kita, value apakah memberikan value yang bermakna untuk kebutuhan kita. Ya. Itu 5V dari big data. Oke, selanjutnya ini mengenai gambaran di big data. Jadi kita harus paham mengenai konteks dasar dari bagaimana mesin bekerja. Jadi mesin bekerja itu dulu diukur dengan yang disebutkan sebagai Turing mesin. Ya, Turing mesin itu adalah
apa namanya, model abstraksi bagaimana komputer itu bekerja. Nah, model abstraksi itu memberikan suatu urutan, ya, kita mempunyai suatu input, kemudian diproses, kemudian jadinya output, ya. Jadi ini input, ya, kemudian diprosesnya, proses iya atau tidak, ya. Nah, kalau udah diproses selesai iya, maka dia di-output-kan, ditulis di bentuk tape, ya. Nah, Turing mesin ini diperkenalkan oleh Alan Turing, mungkin kalau pernah melihat film, ya, mengenai Alan Turing ada di film bioskop beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana komputer bekerja, ya. Dan ini adalah model abstraksi yang biasanya diajarin di teman-teman di informatika atau di engineering, ya. Nah, apa hubungannya kita harus pahami nih, karena Turing mesin itu berkaitan dengan pengukuran ini berkaitan dengan yang disebut sebagai computation complexity atau computational complexity atau kompleksitas perhitungan, ya. Ini suatu konsep yang harus dipelajari oleh rekan-rekan yang ingin mempelajari big data, ya. Di sini memang ini datangnya bukan dari ilmu manajemen, tapi lebih dari ilmu computer science. Tapi konsep ini harus dipahami supaya tahu tantangan yang muncul pada saat kita bekerja pada area big data. Ya. Contohnya di sini kita punya sumbu X itu adalah elemen itu adalah jumlah data, ya, bisa kita gambarkan jumlah data. Operation bisa kita gambarkan jumlah operasi atau waktu, ya, satuannya waktu. Nah, ini ada O, ya. O ini kita sebut sebagai big O, ya. Big O itu adalah pengukuran seberapa kompleks algoritma atau model yang kita punya, ya. Semakin besar nilai, semakin kompleks big O-nya, maka semakin lama dia diproses programnya atau modelnya atau datanya, ya. Contohnya di sini ada yang paling rendah itu O1, ya. O1, ya. O1 itu menunjukkan berapapun jumlah datanya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu adalah konstan, waktunya sama. Ada 1000 data juga waktunya tetap, misalkan let's say waktunya 1 menit atau 1 detik atau 1 jam. Itu namanya O1. Nah, yang lebih atas lagi ada yang disebut sebagai ON di sini yang warna kuning. ON. ON ini menunjukkan misalkan satuannya, let's say misalkan satuannya kita ambil sembarang, ya, jam lah, ya. 1 data 1 jam, ya. 1 data selesai 1 jam. 2 data selesai 2 jam. 3 data selesai 3 jam. 1000 data selesai 1000 jam. Nah, itu kita sebut sebagai ON, ya, kompleksitas ON, ya. Dan kompleksitas O1, log N, ON ini kompleksitas yang excellent. Jadi kalau kita punya suatu model, suatu program, kita kasih data, kemudian waktu pemrosesannya memenuhi kaidah O1 sampai ON, maka kita sebut itu adalah model atau data atau model atau algoritma atau kemampuan komputer yang excellent, ya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat yang merah, yang horrible ini, ya, ini ON kuadrat. Gimana fungsinya? ON kuadrat bisa kita lihat kalau datanya 1, maka selesainya 1 jam. Datanya 2, selesainya 4 jam. Datanya 3, selesainya 9 jam. Datanya 4, selesainya 16 jam. Nah, kebayangkan itu eksponensial. Datanya 1000, ya berarti selesainya nanti 1000 kuadrat jam. Nah, ini bisa kita bayangkan, datanya nambah sedikit, tapi proses waktunya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perhitungannya sangat besar. Nah, ini apa yang kita pelajari di sini adalah computational complexity mengukur seberapa kompleks program atau algoritma atau model kita, ya. Jadi kalau diberikan 2 model, kita komparasi bagaimana performance memproses big data, ya, maka kita ukur dengan menggunakan big O-nya masuk ke kategori mana? Kategori excellent, good, fair, bad, or horrible. Nah, seperti itu. Saya harap nanti kalau nggak paham kita diskusi lagi di kelas, ya. Dan mengenai area tadi saya ceritakan big data, data science, dan data analitik.
itu apa bedanya? Nah, ini akan digambarkan di sini ya. Gambarkan kita misalkan kita punya source ya, sumber data, review, opinion, historical data dan lain sebagainya, data-data yang sekitar kita, maka ini kita sebut sebagai source data ya. Source data itu merupakan sumber untuk big data ya, big data di sini ya. Nah, setelah kita punya big data yang disebut large, vast, kompleks dan lain sebagainya, maka kita ini merupakan peluang bagi kita ya. Peluang ini kita melakukan proses yang disebut sebagai data analitik atau proses analitik. Apa itu proses analitik? Yaitu proses pencarian pola pada data. Proses pencarian pola pada data. Kalau kita ketemu pola, maka kita bisa ketemu pola atau pattern bahasa Inggrisnya, kita ketemu insight. Kalau kita udah ketemu insight, kita bisa membuat model. Kalau kita bisa membuat model, artinya kita bisa melakukan prediksi ke depan apa yang akan terjadi. Nah, itu kita sebut sebagai data analitik. Nanti detailnya akan kita bahas di belakang, ya. Nah, namun di data analitik ini aktivitasnya, ini harus panahnya ke atas nih, ini agak balik. Ini dibantu oleh suatu ilmu. Ilmunya disebut sebagai data science atau ilmu data. Ini ilmu yang sedang berkembang saat ini, yaitu ilmu atau science untuk ekstrak pengetahuan. Kalau tadi proses, kalau ini ilmunya. Ya, data science itu orangnya adalah data scientist, memerlukan keilmuan yang berkaitan dengan math ya, atau statistik, kemudian berkaitan dengan information system atau computer science, ya karena berkaitan dengan komputasi data besar ya, computer science. Kalau math atau statistik berkaitan dengan bagaimana kita memformulasikan data. Dan terakhir berkaitan dengan bisnis atau domain problem. Nah, ini penting karena di domain problem atau bisnis yang ngelit, yang memimpin bagaimana proses big data bisa diimplementasikan ke domain yang dituju ya. Ya tidak harus bisnis, misalkan sama seperti tadi, bisa juga di healthcare, bisa juga di militer, di politik, di communication, ini bisa macam-macam. Dan data science ini ilmu yang sangat baru 2020 ini kita mulai banyak bermunculan program studi berkaitan dengan data science di kampus-kampus ya. Ada program studi yang masuk ke core-nya MIPA, ya, Science, ada program studi data science yang masuk ke core-nya engineering, contohnya informatika, ada data science yang masuk ke core-nya ke domain, contohnya ke health atau kedokteran yang butuh memang benar-benar butuh data science untuk mendeteksi penyakit dengan akurat, ya, mensupport dokter dan lain sebagainya, dan teknologi-teknologi terbaru. Keuntungannya salah satunya saya ambil contohnya di lab saya, yaitu social computing, quantification, human social behavior, ya. Dan aplikasi banyak, segmentasi pasar, penyebaran informasi, deteksi fraud, advertising, personalized advertising, purchase behavior, dan lain sebagainya. Ya. Oke, nah mengenai big data sendiri, ya, big data itu kan kita bicara big data, tapi ilmunya itu data science. Nah, kita turunkan data science itu body of knowledge-nya intinya belajar apa sih? Karena kita adalah di akademisi, kita harus tahu apa yang membedakan big data yang kita lihat sebagai fenomena dan data science yang kita gunakan untuk membuat model atau memproses atau melakukan analisa terhadap big data tersebut. Nah, kita ambil data science body of knowledge, ada tiga hal penting ya, nomor 1, 2, 3 ini, yaitu big data analitik yang berkaitan dengan pencarian pola, big data engineering yang berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan data skala besar supaya bisa diproses untuk analitik. Dan yang terakhir, big data management, yang bagaimana berkaitan dengan archival data, penyimpanan data, pemanggilan data, penyusunan data, itu big data management. Namanya big data management, tapi sebenarnya kurang cocok dengan core kita di bisnis atau manajemen, karena di bisnis manajemen data manajemen itu sifatnya lebih pasif. Jadi kita lebih suka di data analitik karena kita ingin membuat model untuk prediksi dan lain sebagainya. Itu masuk di data analitik, ya. Nah, kalau kita uraikan, ya, contohnya ini taksonomi yang data analitik. Kita punya data analitik, ya, kita akan belajar banyak mulai dari sini, metode statistik tentunya, kemudian machine learning, ya,
kemudian data mining, kemudian text mining, kemudian graph data atau SNA, social network analysis, kemudian juga mathematic modeling, simulation, and optimization. Jadi ini area yang cukup besar yang kita sebut sebagai data analitik. Big data itu fenomenanya data analitik yang akan kita pelajari di mata kuliah yang ada di Magister Management ini. Ya. Nah, ini Big Data Engineering sebagai gambaran. Nah, tentu saja ini tidak akan rekan-rekan pelajari karena ini adalah core-nya heavy di engineering, termasuk bagaimana mempersiapkan parallel computing, bagaimana security, dan lain sebagainya. Ini adalah domainnya rekan-rekan di engineering. Tapi bisa dipahami, bisa dilihat perbedaannya apa data analitik, apa data engineering, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai scaling. Ya, scaling itu adalah suatu kondisi di mana komputer itu atau processing atau sistem komputer itu bisa bisa beradaptasi terhadap jumlah input. Itu namanya scaling. Ya. Kalau di Amazon itu ada namanya Amazon Elastic Elastic itu kita bisa menggunakan space sesuai kebutuhan kita, ya, hostingnya sesuai kebutuhan kita, bandwidth-nya sesuai kebutuhan kita, itu namanya elastic, itu namanya scaling kalau dalam bahasa teknikalnya. Jadi karena data kita peroleh besar, jadi penting sekali kita punya sistem yang bisa scaling, yang bisa beradaptasi terhadap besarnya data. Ya. Ada dua hal, yaitu yang pertama horizontal scaling, ya, atau kita sebut sebagai scale out, ya, dan yang kedua vertical scaling yang kita sebut sebagai scale up, ya. Kalau scale out itu sebenarnya kita punya komputer, kita tambahin komputer, itu namanya scaling, ya, scale out, ya, horizontal scaling. Jadi ditambahin aja komputernya, ya. Sedangkan vertical scaling atau scale up, komputernya nggak kuat, kita tambahin RAM, kita tambahin CPU, kita tambahin prosesor, kita tambahin hard disk di satu komputer yang sama. Itu namanya scale up. Nah, dari dua pendekatan ini, lebih disukai yang horizontal scaling atau scale out, menambahkan mesin. Ya. Karena kita bisa punya pilihan mesinnya yang digunakan itu adalah mesin-mesin murah. Ya. Begitu satu mesin nggak kuat, ditambahkan mesin lagi. Nggak kuat, tambahkan mesin lagi. Dan ini berjalan secara live, ya, tidak perlu mematikan mesin, ya. Dan ini bisa terjadi karena kita sekarang punya teknologi yang disebut sebagai distributed computing, ya, sistem terdistribusi. Kita bisa tambahkan mesin sehingga kemampuan dari sistem itu untuk mengelola big data akan lebih cepat. Jadi big datanya sendiri akan dipecah ke mesin-mesin yang tersedia. Nah, kalau scale up itu beda lagi. Jadi scale up nggak kuat, maka kita harus matiin, kita harus nambah RAM. Nah, itu pendekatan itu tidak visible, ya, untuk di big data, ya. Nah, berkaitan dengan scale out tadi, ya, kita tahu namanya sistem terdistribusi, ya, komputernya banyak, ya, berarti perlu mekanisme pengaturan, ya. Mekanisme pengaturan yang pertama yang disebut load balancer. Load balancer itu akan membagi load dari mesin supaya rata. Ya, kalau mesinnya canggih, maka load-nya besar. Kalau yang ditambahkan mesinnya kurang canggih, maka load yang di mesin yang tidak besar itu ya harus lebih kecil dari yang besar. Jadi dia membagi-bagi pekerjaan supaya rata dan adil, ya. Jadi di sini load balancer itu mendistribusikan load, ya, dari setiap mesin, ya. Kemudian ya kerjanya seperti itu, ya, mendistribusikan pekerjaan. Ya. Kemudian ya ini saya ceritakan tadi, distributed computing adalah suatu teknologi yang memungkinkan kita bekerja untuk scale out sistem, ya. Ya ada beberapa istilah, contohnya yang paling umum adalah komputer cluster, ya, di mana komputer itu ditaruh di suatu tempat, terkonek dengan satu dengan yang lain secara fisik yang dilihat sebagai single system. Nah, ini banyak terjadi juga di cloud system, ya. Kadang-kadang kita cloud, kita taruh di data di cloud,
kita tidak tahu exactly which machine yang handle data kita. Itu disebut sebagai cluster. Jadi sekumpulan komputer yang berdekatan yang kita anggap sebagai satu single entity atau satu komputer ya. Kemudian komputer cluster ini muncul karena kita ada kemajuan teknologi di bidang komputasi, ya termasuk murahnya harga mikroprosesor, network juga semakin cepat, dan software-nya untuk high-end distributed computing juga ada. Yang salah satu yang terkenal yaitu open source yang namanya Hadoop, itu adalah salah satunya untuk komputer cluster atau distributed computing ya, atau parallel computing karena bekerjanya secara paralel komputer-komputer itu. Kemudian di distributed computing itu punya dua fungsi. Yang pertama adalah tujuannya scalability, jadi supaya beradaptasi terhadap load. Load-nya besar, dia juga beradaptasi. Dan high availability. Jadi kalau ada satu node yang mati, ya satu komputer mati, maka bebannya komputer itu akan dikasih ke komputer yang lain. Itu namanya objektifnya, objektif dari distributed computing tadi. Sedangkan kemampuannya itu yang pertama load balancing tadi ya, load balancing yang membagi-bagi load tadi ke setiap komputer sesuai kemampuannya. Yang kedua fault tolerance. Jadi kalau ada satu node yang rusak seperti high availability tadi, maka dia tidak akan ngehang, akan tetap terus berjalan. Ya. Fault tolerance. Tidak ada kesalahan, dia tetap berjalan terus. Nah, itu dua fungsi dasar di mana kita sekarang dengan teknologi, dengan software, dengan harga yang murah, maka kita mampu sekarang memproses big data, ya seperti itu. Ya. Oke. Nanti kalau diskusi lebih detail kita bisa bicarakan ya. Nah, ini beberapa teknologi yang related dengan big data ya. Teknologi dan metodologi kita udah cerita tentang data science ya. Tadi data science sudah, kemudian artificial intelligence untuk kecerdasan buatan, itu kecerdasan yang muncul dari mesin yang bisa ditimbulkan oleh data, gitu ya. Kemudian kita juga punya istilah namanya open data. Ya, ini mungkin yang sering muncul bersama-sama ya. Internet of Things ya, yang berkaitan dengan sensor yang untuk mengkolek data skala besar ya, sensor-sensor ya. Kemudian data analitik tadi ada sudah. Kemudian machine learning, nah nanti kita akan bicarakan machine learning. Kemudian sosial media analitik ya, melakukan proses pencarian pola khusus untuk data-data sosial media, ya, sosial media analitik. Ya. Preskriptif dan prediktif analitik itu part dari data analitik, nanti dibahas detail. Kemudian stream processing, ya memproses data secara streaming. Nah ini challenge yang berkaitan dengan velocity, sifat velocity dari big data ya. Kemudian parallel processing atau Hadoop atau distributed computing, tadi dia mempunyai sifat distributed computing, fault tolerance, availability, load balancing, itu adanya di software yang namanya Hadoop ya. Kemudian data mining, ya ini ilmu yang presiden dari machine learning, udah lama ya, tapi sekarang reborn namanya machine learning ya. Kemudian analitik untuk text and video, dan analitik untuk graph, dan yang terakhir adalah NoSQL, ya nanti NoSQL juga dibahas di bagian terakhir dari materi, ya, dari slide ini. Ya. Nah, setelah kita punya teknologi banyak, kita punya kemampuan, kita punya metodologi, sebenarnya big data analytics itu bisanya apa sih? Ini adalah beberapa point out ya. Paling pertama itulah describing, mendescribe suatu kejadian. Jadi misalkan ini yang disebut sebagai descriptive analytic, ya, describe suatu fenomena. Ya. Ya contohnya misalkan kalau kita punya data besar gitu ya, big data, terus kita cari siapa yang paling dominan. Nah, kita tinggal urutin. Siapa yang paling berpengaruh, kita tinggal urutin. Ya. Siapa yang followernya paling banyak, kita tinggal urutin. Itu describe. Karena kita tidak melakukan proses-proses prediksi, hanya menggambarkan. Kemudian kita juga prediksi value. Ya, prediksi value misalkan kita prediksi harga saham menggunakan variabel data yang banyak yang kelihatannya tidak saling berhubungan gitu ya. Data kondisi ekonomi, data pengangguran, data tingkat pendidikan, kok ada hubungannya ya. Data tingkat kesehatan yang bisa kita cari hubungannya ya. Belum tentu kita bisa cari hubungannya, tapi kita
coba prediksi misalkan tingkat pengangguran, tingkat harga saham. Nah, itu kita big data yang khusus untuk predicting value, ya. Kemudian ini kayaknya saya kena matahari langsung, jadi gambarnya rada. Nah, kemudian untuk bisa melakukan estimasi, ya estimasi itu kalau di matematika ekonomi atau di statistik kita sebut sebagai regresi, ya. Kita cari value dari suatu nilai X, kita estimasikan korespondensinya di Y itu berapa, ya. Kemudian optimisasi resource and decision dan simulasi. Bisa optimisasi, bisa simulasi. Nanti ada partnya sendiri. Karena penting, optimisasi itu berkaitan dengan trade-off antara beberapa variabel, ya. Kemudian simulasi itu berkaitan dengan banyaknya data, bisa nggak kita melakukan simulasi berulang-ulang terhadap data itu. Misalkan contohnya, penggambaran misalkan kalau di Bandung itu jalan Dago itu macet, ya. Ada pertanyaan, apakah jalan Dago itu macet gitu, ya. Nah, belum tentu macet karena saya lewatnya jam 9 malam atau jam 10 malam yang tidak ada macetnya. Nah, kalau kita punya data traffic di jalan Dago itu, maka kita kan tahu bahwa behavior-nya jalan Dago itu seperti apa. Macet di saat pagi sampai siang, sepi di saat malam gitu, ya. Kayak gitu-gitu itu kita punya granularity story atau apa namanya kondisi, ya, lebih detail dari sekedar gambaran satu snapshot atau satu waktu. Nah, ini contoh practical example dari penggunaan big data, ya. Contohnya ini kebetulan kita gunakan Spotify, ini dari suatu artikel yang menunjukkan bagaimana Spotify itu merekomendasikan lagu, ya, lagu yang mirip ke orang yang mendengarkan, ya. Contohnya kalau Anda menggunakan Spotify, kalau Anda suka lagu rock tahun 80-an, tahun 90-an, maka nanti rekomendasinya akan lagu-lagu yang mirip. Nah, ini bukan sekedar dilabelin bahwa ini adalah lagu 80-90, maka pasti Pak Andri akan senang, bukan. Ini jauh lebih sophisticated dari metode itu. Jadi dia memotong lagu, ya, artis, ya, dia potong lagunya, ya, kemudian di beatnya, ya, temponya, ya, kemudian suaranya, ya, kemudian diteruskan menggunakan API, ya, karena di dalam internal layanan dari Spotify menggunakan microservices, mereka interchange datanya menggunakan API, Application Programming Interface, ya. Kemudian dia proses ekstrak audio feature dari setiap artis, ya. Kemudian dia lakukan clustering kemiripan, ya. Ditaruh di Euclidean distance, ditaruh di suatu space, kemudian yang dekat itu dikelompokkan, yang jauh ya dibedakan, ya, itu namanya cluster. Dan itu adalah algoritmanya disebut sebagai K-means atau algoritma K-means. Maka kita analisa, ya, mungkin cluster A itulah artis-artis seperti ini, cluster B adalah artis seperti ini, cluster C adalah artis-artis seperti ini. Jadi kalau saya mendengarkan setengah lagu cluster C dan cluster B, maka lagu-lagu yang ditawarkan ke saya recommended adalah lagu-lagu di cluster B dan cluster C, ya, seperti itu. Nah, ini untuk membuat cluster dan mengelompokkan ini butuh data yang sangat besar yang dari fitur audio dari masing-masing lagu. Oke. Nah, balik ke singkatnya, setelah cerita yang banyak, mungkin kita juga nanti bisa diskusi lagi, ya, di kelas, ya. Yang pertama, apa peluang dari dengan adanya big data? Yang pertama, yang sangat exciting menurut saya adalah mencari new pattern atau hidden pattern. Kenapa disebut new atau hidden? Hidden itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat langsung. Kita bisa melihat langsung itu setelah kita melakukan proses yang dalam, ya, terhadap data, ya. Yang contohnya misalkan yang paling gampang adalah data Google Map, ya.
Google Map kita check in atau kita di lokasi gitu ya. Dengan data yang besar kita jadi tahu area-area mana di suatu kota, contohnya Bandung yang nilai ekonominya tinggi karena di situ banyak orang yang check in atau banyak orang yang lewat. Ya. Itu adalah implikasi tidak langsung dari keterkumpulnya data yang besar. Jadi kita bisa learning something. Dan banyak lagi untuk di edukasi, di kesehatan itu banyak sekali pola-pola yang tidak sengaja kita peroleh ya setelah datanya besar. Kalau datanya nggak besar ya itu pola itu tidak pernah diperoleh. Ya. Yang kedua setelah kita punya data ya kita big data itu kita bisa melakukan pendekatan secara granular itu mikro dan makro data. Contohnya kalau saya dulu suka mengumpulkan data-data percakapan orang-orang di Twitter mengenai pilpres ya pilpres kan ada bentuk percakapan skala besar ya kayak di gambar luar angkasa gitu ya. Saya sayang gambarnya nggak ditampilkan. Kita bisa lihat makro, jadi keseluruhan conversation terbentuk itu seperti apa, berapa banyak orang, berapa banyak kelompok, berapa banyak orang, berapa banyak kelompok, dan keseluruhan pola besarnya. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa melakukan zoom in siapa saja yang ada di kelompok itu yang berbicara, berinteraksi. Sama misalkan kalau data-data yang Anda lakukan misalkan di Google Map ya, Google Map zoom out ya, zoom out lihat kemacetan, terus kita zoom in sebenarnya macet apa tidak, yaitu karena ada big data kita punya granularity punya kenyamanan ya untuk bisa melakukan analisa secara zoom in dan zoom out ya. Dan big data dibandingkan metodologi sebelumnya, ya contohnya let's say metodologi statistik ya yang kita gunakan pengumpulan data menggunakan sampling dan lain sebagainya itu relatively cepat dan murah ya. Misalkan melihat rating TV ya, kalau zaman dulu rating TV kan harus survei ya. Cuma sekarang tinggal dilihat aja di YouTube gitu ya, feedbacknya langsung, komentarnya langsung, dan itu walaupun dipertanyakan, tapi at least dia much faster and much cheaper daripada harus melakukan survei. Ya. Kemudian kalau kita bisa memodelkan behavior dari data yang ditinggalkan tadi, kita juga bisa melakukan prediksi. Tadi saya bilang, karena ini pentingnya adalah setelah kita belajar banyak data, what next? Prediksi. Ya, nanti kita akan bahas spesifik mengenai prediksi. Ya. Ini yang selanjutnya complementary to legacy method based on sample data. Jadi ini menjadi complementary atau tambahan dari metodologi. Bahkan ada orang yang lebih berani bahwa ini bisa gantiin sistem-sistem yang berdasarkan sensus atau sampling. Ya. Tapi kalau saya sih lebih mikirnya bahwa ini bisa jadi metodologi yang melengkapi lah ya, melengkapi studi yang menggunakan sampling. Ya. Kemudian kita banyak sekali butuh sekarang real-time analytics. Ya, bisnis berjalan sangat cepat. Kita tidak bisa afford lagi proses yang lambat. Jadi begitu ada event, kita juga mau result dari analitiknya seperti apa. Ini dengan big data mampu seperti itu. Kita bisa melakukan simulasi suatu kejadian, ya artificial neural network, ya. Kemudian mengoptimasi trade-off suatu problem, ya. Nanti kita bahas yang lebih detail. Nah, tantangannya apa? Nah, pada saat kita menggunakan data yang besar itu ada tantangan yaitu privacy. Kadang-kadang kita juga belum tentu itu bukan masalah legal ya. Bisa jadi kita ditutup karena kita menggunakan data orang tanpa izin. Ya. Tapi ini juga isu yang bisa dihandle juga. Ya, selama datanya di publik, ya kita bisa. Tapi kalau kita sampai mencuri-curi data, udah dilarang dia ngambil data, kita ngambil data, nah itu terus kita publish, nah itu nggak etis ya. Kemudian yang selanjutnya model yang berkaitan dengan model ya, memilih model atau algoritma yang sesuai untuk melakukan prediksi itu masih dipertanyakan ya, karena metodenya yang cocok yang mana, karena satu metode itu cocoknya untuk kondisi data tertentu. Kalau kondisi datanya udah berbeda, kita harus pakai metode yang lain. Ya. Jadi tidak ada satu metode yang bisa untuk semua problem, gitu ya. Kemudian yang ketiga, finding balance between speed and accuracy of model formation. Jadi ini kadang-kadang orang, ya itu tadi saya bilang, ada orang yang pengen akurat,
tapi speed-nya tentunya kalau mau akurat speed-nya lambat. Tapi ada orang yang pengen modelnya cepat, ya resikonya tidak akurat. Nah, kadang-kadang ini oleh pabrik tidak begitu dipahami, ya. Jadi pengen cepat dan akurat, nah itu akan sulit dicapai, ya. Kemudian ada legacy certification kalau di bidang mungkin nanti rekan-rekan melakukan riset. Oh, hipotesanya apa? Nah, kadang-kadang di data analitik itu tidak diawali hipotesa, tapi diawali datanya kumpul banyak, kemudian kita gali, ya kadang kita dapat emas, ya saya bilang tadi, kadang kita dapat sampah, ya dapat emas berarti kita finding pattern. Nah, patternnya itu belum tentu incorporate dengan hipotesa. Nah, banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan big data itu tidak diawali dengan hipotesa, tapi diawali dengan eksplorasi atau penemuan pola. Ya. Kemudian streaming data and online real time analytics itu juga masih challenge, ya. Kemudian apakah data kualitas data ditambah biaya penganalisa data dan keamanannya itu lebih kecil dari benefit, itu challenge. Ya, jangan sampai ini lebih mahal dari benefitnya, kita nggak mau. Dan yang terakhir, susah mencari orang yang mampu, ya seorang data scientist tadi susah. Jadi di Indonesia sendiri kalau data scientist begitu pintar sedikit sudah ke unicorn, ke Gojek, ke Tokopedia, ke Traveloka, ya. Jadi mencari orangnya sangat susah. Itu challenge-nya yang di big data. Jadi harapannya mungkin rekan-rekan di sini bisa menjadi seorang data scientist yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut. Oke, next. Nah, ini umum aja mengenai data terstruktur dan data tidak terstruktur, ya. Misalkan jadi kalau di big data itu kita punya kondisi data terstruktur dan data tidak terstruktur, ya. Contohnya data terstruktur itu ya data yang termanage dengan baik, ada kolom, ada baris, kolomnya, nama, segala macam gini, ya. Nah, ini adalah data terstruktur. Sedangkan data tidak terstruktur itu seperti ini, ya. Patient came in complaining of chest, jadi tulisan gitu, ya. Tidak terstruktur. Nah, masalahnya di big data sendiri 80% data di dunia itu adalah tidak terstruktur. Hanya 20% yang terstruktur. Nah, metodologi, cara ngambilnya, cara mengekstraksi, ini masih merupakan tantangan. Dan ini tantangan yang sangat rewarding. Kalau kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa menyelesaikan, membuat model untuk banyak problem dan mengetahui suara publik dan lain sebagainya. Ini ada di sini. Ya. Next. Dan ini beda-bedanya, ya. Tentunya kalau di structure data kita gunakan RDBMS. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar manajemen data, kita punya Relation Database Management System seperti SQL dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau unstructured data seperti tadi tentunya tidak akan bisa di SQL. Jadi kita nggak akan bisa masukin ke baris dan kolom. Jadi kita perlu satu database yang tidak berbasis SQL. Ya, makanya kita sebut sebagai NoSQL, ya. Nah, ini next. Oh, ini masih unstructured data, ya. Ini kita sebut sebagai NoSQL, ya. Ini bedanya SQL dan NoSQL. Mungkin nanti bisa dibahas, ya. Jadi ada beberapa banyak yang NoSQL yang di big data saat ini. Contohnya dokumen base, ya, MongoDB, Graph Database, Neo4j, ya sekarang itu banyak digunakan karena performance-nya overall jauh lebih promising daripada SQL untuk memproses data yang 80% tadi, data-data yang tidak terstruktur. Nah, next, ini berkaitan dengan hal yang lain lagi, yaitu kecerdasan buatan. Ya. Jadi yang disebut kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang di-create oleh mesin. Ya. Biasanya bagaimana mesin membuat kecerdasan itu dari model yang dibuat oleh mesin. Dan model itu biasanya dibuat oleh data. Ya. Model-model yang dibentuk oleh data itu nanti kita sebut sebagai machine learning, pembelajaran mesin. Ya. Di sini artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan itu adalah term payungnya dari seluruh kecerdasan. Ya. Di dalamnya nanti ada machine learning atau pembelajaran mesin. Ya. Jadi di artificial intelligence dituliskan sebagai mesin yang bertindak seperti seorang agent yang bisa melihat environment dan melakukan action berdasarkan feedback yang dynamic, ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya.
Domainnya ada expert system, ada natural language processing yang berkaitan dengan bahasa, ya, pengenalan suara, speech, ya, pengenalan image detection, membedakan anjing dan kucing, yang membedakan ini kendaraan mobil self driving car seperti Tesla, ya, itu kan pakai computer vision. Itu is a part of artificial intelligence, ya. Dan ini tadi machine learning, ya, seharusnya gambarnya yang benar ini tuh kayak ini. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau artificial intelligence di sini, ya, di dalamnya itu ada beberapa fungsi dari artificial intelligence, ya. Salah satunya adalah machine learning di sini, ya. Jadi di data analitik itu tadi kita lihat ada supervised learning, ini belum ya, ini nanti next-nya. Ada supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Jadi data analitik itu ada di area machine learning. Ya. Bagaimana cara bekerjanya? Kita cek gini, ya. Ini adalah bagian dari AI yang untuk mendesain atau membuat algoritma supaya komputer itu bertindak sesuai data yang diberikan. Gambarannya seperti ini. Misalkan Anda datang ke showroom mobil, ada sales di sana, ya. Sales itu akan setiap kali orang yang datang ke showroom akan ditanyain oleh salesnya. Usia berapa, sudah berkeluarga belum, punya anak berapa, pekerjaannya apa, punya utang apa tidak. Dari semua informasi itu, maka sales itu akan memberikan saran sebaiknya Bapak membeli mobil ini, ya. Untuk pembeli ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, semua itu kecerdasan itu ada di salesnya. Salesnya itu kan tahu secara pasti kalau orang kayak gini, maka seperti ini. Kalau dia anaknya banyak, mungkin harus beli MPV. Kalau dia uangnya terbatas, mungkin MPV yang murah, dan kayak gitu, ya. Dan let's say kita punya 100 data orang yang datang ke showroom. Maka 100 data itu bisa ditiru, ya, polanya itu ditiru. Jadi kecerdasan si sales tadi ditiru menjadi suatu mesin. Nah, kok bisa mesinnya cerdas? Karena kan datanya ada dan keputusannya apa ada. Sehingga nanti kalau ada orang ke 101 atau data baru, ya, maka dia bisa menyarankan orang ke 101 ini sebaiknya ditawarin mobil apa dari data-data yang diberikan. Ya, ini prinsipnya seperti itu, cara kerja machine learning, ya. Pembelajaran mesin dari kecerdasan yang dipunyai oleh manusia ditiru menjadi kecerdasan mesin, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Nanti untuk hal-hal yang lebih detail bisa kita bahas di waktu berkuliah. Baik, terima kasih dan selamat sore.